Hari ini kita akan renungkan 1 Tesalonika pasal 2, teksnya ayat 1 sampai 10. Saya sudah bagi 2 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 8. Paulus membagi Injil dan hidup sendiri kepada jemaat di Tesalonika karena telah kasihi mereka. Paragraf yang kedua, ayat 9 sampai 10. Paulus memohon akan ingat usaha dan jerih lelahnya kepada jemaat Tesalonika. Kesimpulannya, Paulus telah dianiaya dan dihina di Filipi. Di Tesalonika pun Paulus memberitakan Injil dalam perjuangan yang berat. Sebab Allah telah menganggap mereka supaya Injil mereka sedang melayani bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Dan selama melayani dengan jemaat Tesalonika, Paulus tidak mencari pujian dari manusia, sekalipun berbuat demikian sebagai rasul-rasul. Melainkan Paulus bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun di antara jemaat. Sebab kasih Allah, Paulus memberitakan Injil dalam menderita hanya supaya menyukakan Tuhan. Tetapi dia melakukan demikian itu juga sebab mengasihi mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah adalah saksi tentang pelayanan Paulus yang tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Ya, sekalipun kita sudah katakan demikian itu, kalau tidak begitu, Allah pasti juga akan saksi kamu tidak begitu. Namun Paulus tetap sudah yakin Allah menjadi saksi tentang kesetiaannya. Kedua, Tuhan adalah saksi tentang Paulus melayani betapa saleh, adil, dan tak percacatnya berlaku di antara jemaat Tesalonika. Ya, Tuhan juga akan saksikan tentang pelayanan kita juga. Itu setia atau tidak setia. Ajaran tentang manusia. Pertama, jemaat Tesalonika memang tahu bahwa kedatangan Paulus di antara mereka tidak sia-sia. Mereka juga harus menjadi saksi tentang pelayanan Paulus. Kedua, Paulus telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, dia beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada jemaat Tesalonika dalam perjuangan yang berat. Dan dia bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun di antara mereka. Ketiga, Paulus berlaku lama di antara jemaat Tesalonika, sama seperti seorang ibu mengasuh dan melawati anaknya, karena Paulus telah kasihi mereka. Jadi aplikasinya, melayani untuk jemaat dan sesama di dalam kasih dengan setia. Kedua, jangan menjadi beban bagi siapapun. Ketiga, saksikan kesetiaan tentang orang tua rohani Anda dan percaya akan Tuhan saksikan tentang kesetiaan Anda di dalam pelayanan. Jadi, praktik hari ini, melayani untuk Tuhan dan jemaat dengan mengorbankan diri di dalam kasih. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.